Halo, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Ini kami siapkan khusus untuk Anda. Iya, halo juga. Sumber kita kali ini dari buku Rolf Dobelli, judulnya The Art of Thinking Clearly. Nah, kita mau coba bongkar nih, gimana sih pikiran kita itu kadang ambil jalan pintas yang bisa keliru. Terutama soal bagaimana informasi yang paling gampang muncul di benak kita sama kekuatan cerita itu. Gimana ya, bisa banget membentuk cara kita melihat dunia. Betul. Oke deh, langsung aja kita bedah ya. Kita mulai dari yang pertama, namanya bias ketersediaan atau availability bias. Oke, Jadi konsep dasarnya gini, kita itu sering banget ambil keputusan, tapi bukan berdasarkan data yang paling lengkap atau relevan, melainkan berdasarkan apa yang paling gampang, paling cepat muncul di ingatan kita. Pernah nggak Anda merasa gitu? Karena informasinya sering diulang-ulang, Diulang-ulang ya? atau kejadiannya dramatis, emosional gitu. Atau ya sesuatu yang baru aja terjadi. Itu kan lebih nempel di otak. Contohnya gimana tuh? Nah, Dobelli kasih contoh menarik. Misalnya dokter ya. Dokter yang punya, katakanlah, obat andalan atau metode favorit. Dia mungkin cenderung pakai itu terus untuk banyak kasus. Kadang tanpa mikir mendalam soal alternatif lain yang mungkin lebih pas. Tapi ya itu, kurang familiar buat dia. Jadi pengalaman yang gampang diingat itu jadi panduan utama. Jadi kayak jalan pintas mental gitu ya. Apa yang gampang diingat, ya itu yang dipakai. Walaupun belum tentu paling pas. Persis. Itu dia. Contoh lain yang disebut juga, misalnya dewan direksi di perusahaan. Oke. Mereka bisa jadi fokus banget bahas angka kuartalan. Kenapa? Ya karena angkanya tersaji jelas di laporan, datanya tersedia, gampang diakses. Sementara isu lain? Nah, isu-isu strategis lain yang mungkin lebih penting kayak gerakan kompetitor atau moral karyawan yang lagi turun. Tapi datanya nggak disajikan rapi, itu malah bisa jadi terabaikan. Wah, iya juga ya. Bahkan, pengulangan istilah kayak UFO atau karma aja, itu bisa bikin kedengaran lebih nyata atau penting buat sebagian orang. Cuma gara-gara sering denger aja. Contoh di dunia finansial juga ada kan ya? Yang soal bank pakai formula Black-Scholes itu? Iya, itu menarik. Bank tetap pakai formula itu meskipun tahu ada kelirunya untuk beberapa produk derivatif. Kenapa tuh? Karena ya itu tadi, belum ada alternatif yang mudah tersedia, gampang diakses. Ini nunjukin banget kecenderungan kita. Kayaknya lebih mending punya info salah, tapi gampang diakses, daripada nggak ada info sama sekali. Gimana menurut Anda? Pernah merasa gini pas harus cepat ambil keputusan? Bener juga. Jadi penting banget ya buat kita sadar informasi yang paling sering kita dengar atau yang paling heboh itu belum tentu yang paling benar atau representatif. Betul. Nah, nyambung dari informasi yang gampang diingat ini, ada lagi nih jebakan pikiran lain yang kuat banget. Otak kita itu pecinta cerita. Wah iya banget, suka sekali sama cerita. Apa yang terjadi kalau informasi yang gampang diingat itu bukan cuma fakta acak, tapi bentuknya cerita yang menarik? Nah ini dia nih bagian yang menurut saya sangat menarik. Kita masuk ke bias cerita atau story bias. Jadi apa? Jadi sebuah narasi yang koheren, terasa bermakna, dan gampang diikuti alurnya. Padahal kan kehidupan nyata seringnya kompleks ya, ambigu, penuh kebetulan. Iya, nggak selalu rapi gitu ya. Nah, tapi kita lebih suka menyederhanakannya, jadi alur sebab akibat yang jelas. Kenapa sih cerita itu punya daya tarik sekuat itu? Karena cerita itu bikin informasi jadi lebih gampang diingat, lebih kena di emosi. Dan ini nih, memberi kita semacam ilusi pemahaman. Ilusi pemahaman. Iya, Dobelli kasih contoh klasik. Coba bandingkan dua kalimat ini. Pertama, raja wafat. Lalu ratu wafat. Ini kan rangkaian fakta aja ya. Oke, fakta. Raja wafat, lalu ratu wafat karena kesedihan. Nah, ini cerita. Yang kedua ini rasanya gimana? Jauh lebih berkesan kan? Iya, lebih ada rasanya. Terasa punya makna dan lebih gampang kita ingat. Padahal hubungan sebab akibatnya itu, si kesedihan itu belum tentu benar loh. Kita secara otomatis mengisi kekosongan informasi dengan narasi. Jadi kayak kita nyambung-nyambungin titik acak jadi gambar yang kita pengen lihat gitu ya? Tepat. Dan ini, dimanfaatkan di mana-mana. Lihat aja iklan Google Parisian Love yang disebut Dobelli. Oh iya, iklan itu. Iklan itu kan nggak fokus ke fitur teknis Google Search-nya, tapi ke cerita cinta yang berkembang lewat pencarian di Google. Cerita itu yang bikin kita tertarik.
merasa terhubung. Tapi ada bahayanya juga ya. Nah, justru itu. Disinilah letak kewaspadaannya. Cerita bisa ngasih rasa pemahaman yang palsu. Jadi, pas kita merasa paham, cuma karena sebuah cerita kedengeran bagus atau masuk akal, kita mungkin jadi lebih berani ambil risiko. Atau jadi kurang kritis. Ini jadi bikin mikir ya. Saat Anda disuguhi cerita yang meyakinkan banget nih, entah dari berita, dari temen, atau bahkan dari pikiran Anda sendiri yang merangkai kejadian, coba deh, tanya, Tanya apa tuh? apakah cerita ini jangan-jangan menyederhanakan kenyataan? Siapa sih yang diuntungkan dari narasi ini? Terus info penting apa yang mungkin sengaja atau nggak sengaja dihilangkan biar ceritanya kedengaran rapih? Dan disinilah kedua bias ini bisa jadi kombinasi yang bahaya. Sebuah cerita yang menarik, kan itu story bias ya? Iya, Itu bisa jadi makin kuat pengaruhnya kalau cerita itu sering diulang-ulang atau emosional banget. Nah, itu bikin ceritanya jadi sangat mudah diakses di ingatan kita. Itu availability bias-nya bekerja di situ. wah, jadi saling menguatkan ya. Jadi apa artinya semua ini buat Anda dalam keseharian? Kita udah lihat nih gimana pikiran kita bisa tertipu sama apa yang paling gampang diingat dan sama narasi yang memikat. Ini bukan berarti kita bodoh atau gimana ya, tapi memang begitulah cara kerja alami otak kita. Lalu gimana dong? Kuncinya ya kesadaran, sadar kalau ada bias ketersediaan dan bias cerita ini, itu udah langkah awal yang penting banget, fundamental. Oke, sadar dulu. Terus, mulai latih diri buat sedikit skeptis. Jadi pas ada info muncul gitu aja di benak, coba tanya, kenapa kok ini yang saya ingin ingat? Ada data lain nggak ya? Pertanyakan lagi ya. Iya. Terus pas ada cerita yang rasanya kok terlalu pas, terlalu sempurna, tanya juga, apa ini udah gambaran utuhnya? Jangan-jangan ada yang kelewat. Oke? Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan ini. Seberapa sering keputusan penting Anda itu dipengaruhi oleh sebuah narasi yang kuat dan berkesan? Itu tadi story bias, justru karena narasi itu yang paling gampang muncul di pikiran Anda. Nah, itu kan availability bias-nya. Pertanyaan bagus itu. Apakah cerita yang paling nempel di kepala itu selalu cerita yang paling akurat? Ini pertanyaan yang kayaknya seru buat kita bawa dan pikirkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Setuju. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak diskusi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.